chapter 3. Di sini saya akan membahas pada tahap terakhir adalah konfigurasi DNS server dan klien. Kita akan mempraktikkan langkah-langkah untuk mengkonfigurasi DNS server menggunakan bin 9 pada Ubuntu server dan menghubungkan klien ke server tersebut. DNS atau Domain Name Server adalah sistem menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web pengguna nama domain yang mudah diingat daripada IP numerik. Nah, jadi konfigurasi kita ini berlanjut ya dari konfigurasi statik, DHCP, dan DNS. Dan itu semua bakal berlanjut ya. Jadi untuk Ubuntu servernya tolong teman-teman untuk di backup kalau sudah selesai satu konfigurasi di backup biar kalau ada konfigurasi bermasalah yang kita lakukan bisa dibalikkan lagi ke DHCP-nya. Lanjut. Nah, pertama kita instalasi. Sini saya sudah instalasi namanya bin 9. Kalau teman-teman belum install, ketik perintah sudo apt install bin 9 utils DNS utils. Nah, ini adalah package yang dibutuhkan untuk konfigurasi DNS servernya. Cek verifikasi status layanan dengan perintah sistem status bin 9. Kalau nggak ada error berarti teman sudah berhasil. Nah, lanjut kita persiapkan topologi jaringannya dengan rancangan topologi terdiri dari satu server dengan beberapa klien. Di sini saya menggunakan namanya 4 klien, tapi tetap sama aja sih kalau konfigurasinya. Lanjut konfigurasi file name conf.local. Akses fitur konfigurasi, gunakan sudo nano /etc/bin/named.confn.local untuk membuka file konfigurasinya, masuk password kalian. Terus kita tambahkan di nama domainnya dengan saya mendefinisikan nama domain yaitu decoding.com dengan alamat IP 26.12.204. Nah, untuk deklarasi zona kita ada dua zona nih. Ada forward/etc bin91.decoding.db dan reverse/etc/bin/reverse.decoding.db yang akan menyimpan seluruh data konfigurasi DNS-nya. Lanjut, konfigurasi forward zone. Salin template bawaannya, terus kita ke file forward untuk memasukkan perintah sudo cp/etc/bin/db.local/etc/bin/forward.decoding.db. Lalu kita buka file akan lakukan modifikasi sesuai kebutuhannya. Nanti kalau modifikasinya mungkin saya akan demokan nanti di praktikumnya. Lalu jangan lupa untuk disimpan. Nah, sama untuk reverse-nya juga lakukan hal yang sama, tapi dengan perintah sudo cp/etc/bin/db.127/etc/bin/reverse.decoding.db. Nah, nanti kita konfigurasi file reverse-nya ini dengan perintah sudo nano /etc/bin/reverse.decoding.db. Nah, nanti kalau udah kita simpan, baru kita restart layanan di bin 9 ya, biar konfigurasinya ini bisa berjalan dengan perintah sudo systemctl restart bin 9. Nah, setelah kita melakukan nama pengujian. Dengan pengujian kita ketik perintah decoding.com. Nah, jika dia berhasil, dia akan menempelkan nih dalam nama domain ke alamat IP. Bisa juga kita menggunakan subdomain yaitu www.decoding.com, ataupun kita verifikasi dengan cara reverse lookup dengan perintah dic -x 26.12.204. Nah, setelah itu barulah kita konfigurasi ke DNS kliennya dengan cara kita pilih salah satu klien, kita masukkan perintah IP 26.12.210/24.26/26/12.204. Nah, ini kita memberikan alamat IP sekaligus gateway-nya. Setelah itu kita berikan nih alamat IP DNS-nya dengan 26.12.204. Nah, kalau itu kita show IP, kalau sudah show IP barulah kita testing ke alamat IP yang kita berikan, alamat DNS-nya di decoding.com dan di www.decoding.com. Jika semuanya berhasil merespon dengan baik, maka konfigurasi teman-teman sudah berhasil. Begitu juga dengan PC 2-nya, yang membedakan hanyalah alamat IP-nya. Kalau yang di PC pertama 26.12.210, di PC 2 kita menggunakan IP 26.12.211 dan seterusnya. Untuk tes pingnya sama, ping IP server, ping DNS-nya decoding.com, dan ping DNS www.decoding.com subdomainnya. Baik, ini adalah konfigurasi DNS dengan 4 PC dan 1 server. Dan untuk server, teman-teman sudah
melanjutkan konfigurasi sebelum-sebelumnya. Jadi konfigurasi DNS ini bakal selalu berlanjut dari static, DHCP, dan lanjutkan DNS. Nah, untuk itu kita persiapkan semuanya. Nah, jika sudah selesai, maka teman-teman runningkan servernya. Lanjut kepada konfigurasinya. Kita masukkan perintah yang namanya itu sudo nano /etc/bin/ named.conf.local. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita mempunyai namanya data. Nah, jadi teman-teman harus mengedit namanya, ada dua zona nih. Ada zona decoding.com, ada zona namanya zona 12204. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan. Jadi kita ketik zona decoding.com dengan in, type-nya master. Ini untuk pada file forward-nya, file forward decoding.db. Nah, untuk zona yang 12200.in/strip_addr.arpa ini untuk pada file reverse decoding.db. Jika sudah, teman-teman jangan lupa simpan dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita clear. Lanjut ke bagian yang namanya sudo cp/local/etc/bin/forward decoding.db. Ini adalah cara membuat kita untuk file forwardnya. Setelah kita buat, baru kita masuk ke filenya dengan perintah sudo nano /etc/bin/forward/decoding.db. Nah, di bagian sini kita akan mengubah bagian localhost menjadi decoding.com. Di bagian localhost ini kita ubah jadi decoding.com biar kita mendapatkan ini menjadi nama domain kita yang kita konfigurasikan. decoding.com. Lanjut di bagian localhost ini kita ubah juga menjadi decoding.com. Alamat IP kita ubah menjadi alamat IP yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Ini juga sama. Dan AA ini kita hapus menjadi satu dengan ini jadi www. Jika sudah, teman-teman simpan dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Jika sudah, kita clear. Lanjut ke konfigurasi reverse-nya. Jadi teman-teman balik ke sini ke sudo cp/bin/db.local, kita jadikan 127 dengan etc/bin/forward menjadi reverse /cp/bin/db127. Oke, lalu kita masuk ke bagian nanonya, bagian nano reverse-nya. Nano /etc/bin/forward. Nah, di sini kita konfigurasi lagi pada file reverse-nya. Jadi localhost menjadi decoding.com dan rootnya juga menjadi decoding.com juga. .com. Nah, untuk bagian ini localhost kita menjadi alamat kita ubah menjadi decoding.com juga. Ini juga sama menjadi decoding.com. Dan untuk alamat ini satu ini kita ubah menjadi ke 40. Kita tambah lagi satu file lagi 40 in ptr www.decoding.com. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan Enter. Kita clear. Baik, kita lanjutkan ke checkzone pada sudo named checkzone decoding.com /etc/bin/forward decoding.db.
Jika loadnya 2 berarti sudah benar. Lanjut kepada bagian namanya file reverse. Jadi ada sudo named checkzone 12.200.4.in strip addr.arpa/etc/bin/reverse decoding.db. Jika alat tersebut sudah benar, lanjut ke kita restart biar konfigurasi DNS ini bisa berjalan dengan benar, dengan baik. Dengan perintah sudo system ctl restart bin 9. Untuk melihat statusnya, kita ubah restart menjadi status biar apakah benar-benar sudah aktif atau belum. Status bin 9. Nah, jika bacaannya sudah aktif running dan enable, berarti sini sudah benar. Lanjut kepada bagian ini, kita masuk kepada PC 1 untuk kita konsol. Oke, kita masukkan alamat IP 26.12.200.10/24 dengan gateway-nya itu 26.12.200.4. Tunggu dia menduplicated. Jika sudah benar, kita kasih IP DNS 26.12.200.4. Jika itu kita show IP, cek pasti sudah terganti ya. Untuk DNS-nya jadi 204 dan G 204. Test ping 26.12.200.4 berhasil. Oke, coba kita ping DNS-nya yaitu decoding.com. Decoding.com berhasil juga. Dan terakhir subdomainnya yaitu www.decoding.com. Berarti semua sudah berhasil dan bisa berjalan dengan normal. Oke, ada ketinggalan. Di bagian sini ada kita cek lagi menggunakan namanya dig. Cek apakah ini sudah benar-benar kepanggil belum DNS-nya. Dengan perintah dig decoding, kita clear dulu ya. Clear dig decoding.db .com, sorry. Berarti bisa ya, ada ya. Terus kita bisa lagi pakai dig dengan nama subdomain www.decoding.com, ada juga. Dan terakhir menggunakan namanya lokal, secara lokal yaitu minx 26.12.200.4. Ini harusnya pada bagian answer exception itu harusnya nama domain yang kita letakkan, tapi sini tak kenapa nggak bisa terganti. Walaupun begitu kita ping dia bisa. Harusnya bagian alien habib titik lokal ini itu harusnya kebaca ke nama domain kita. Kalau nggak percaya, kita coba pada PC kedua, kita runningkan juga ke konsol. Terus coba kita kasih IP 26.12.200.11/24 26.12.200.4. Dapat kalau kita kasih IP DNS-nya 26.12.200.4. Kita show IP, udah terganti semuanya, baru kita tes ping 26.12.200.4. bisa. Tes pingkan lagi melalui dengan decoding.com, bisa. Terakhir www.decoding.com, bisa.
Ya, mungkin segitu dulu hasil dari praktikum saya. Terima kasih telah menonton pada teman-teman semua. Mungkin sini bakal panjang karena saya berbagi pada per materinya, per chapternya. Jadi apabila saya salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.